Việt Nam mình đi Việt Nam làm Việt Nam mình đi. Izin kita mulai nggih, karena sudah 13.30. Nggak apa-apa nanti sambil menunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya segenap mahasiswa mahasiswi dari Farmasi Rek B, ya. Ada Mbak Nabila, Nurul Ainun, Mbak Alia Putri, yang insya Allah nanti presentasi, nggih. Dan juga Mbak Alia Putri ada dua ini, akunnya dua. Dan juga Pak Ogi Aswari, ya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini ya, membawa manfaat, terutama bertambahnya wawasan baik kita dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita akan mengulas kembali, mungkin pernah kita pelajari dulu terkait sejarah kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Tentu yang paling substantif di sini adalah bagaimana ini menjadikan kita sebagai ibroh, sebagai pelajaran, sebagai seorang Muslim, agar tidak terulang kembali kita jatuh dalam lembah peradaban yang terdalam, atau yang terbelakang. Walaupun kita tahu saat ini umat Islam masih tertinggal dari umat yang lain. Katakanlah umat Yahudi, kita masih jauh tertinggal. Saya kira itu diawali dari presentasi oleh Mbak Alia. Sudah siap, Mbak Alia? Are you ready? Saya izin share screen, Pak. Oh, jadi silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Putri Humaira dengan NIM 2240563. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kemajuan dan peradaban Islam di berbagai bidang dan juga sebab-sebab kemunduran dunia Islam.
Yang pertama dimulai pada abad ke-7 hingga 10 Masehi, Islam ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, seperti bidang ilmu pengetahuan, peradaban, dan juga kebudayaan. Nah, untuk pembaruan Islam modern ini muncul pada tahun 1744 di Jazirah Arab yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengusung gerakan Wahabi. Namun, mereka ini sebenarnya menolak pemujaan terhadap orang suci dan praktik mistik sufi yang ia menginginkan kembali kepada keimanan yang murni. Meskipun kalah dalam konflik militer, pengaruh pemikiran mereka ini tetap berlanjut ke Timur Tengah, India, dan Afrika Utara, hingga mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 melalui tokoh Muhammad Abduh. Nah, untuk kemajuan dan peradaban Islam ini hasil dari berkelanjutan yang dimulai dari Rasulullah dan sahabatnya, kemudian dilanjutkan melalui berbagai dinasti seperti dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Dinasti Umayyah ini pada 661 Masehi sampai 750, kemudian dilanjutkan dinasti Abbasiyah dan dinasti Fatimiyah. Yang pertama, kejayaan dunia Islam ini bisa tergambarkan dari dinasti-dinasti tersebut. Yang pertama tadi dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini diambil dari nama Umayyah bin Abdul Syam, seorang tokoh Quraisy pada masa jahiliyah. Nah, dinasti ini didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia itu memeluk Islam pada saat pembukaan Mekah dan juga terkenal sebagai penulis. Nah, ia ini menjadi khalifah pertama yang memindahkan ibu kota dari Mekah ke Damaskus. Muawiyah ini dianggap sebagai pendiri sistem dinasti, di mana ia mengubah kepemimpinan dari rakyat menjadi monarki herediter atau turun-temurun, yang memicu kritik terhadap prinsip demokrasi Islam. Kemudian pada dinasti Umayyah ini terjadi perang Siffin antara Ali dan Muawiyah yang berakhir dengan tahkim. Namun ia ini menciptakan golongan Khawarij dan juga membagi umat Islam menjadi 3 kekuatan. Yang pertama itu Muawiyah, yang kedua Syiah, dan yang ketiga itu Khawarij. Setelah Ali dibunuh pada tahun 660, dinasti Umayyah ini bertahan selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Khalifah tersebut dimulai dari Muawiyah sebagai pendirinya, dan berakhir yang ke-14 ini ada Marwan bin Muhammad. Kemudian para ahli sejarah ini sepakat bahwa khalifah terbesar dari dinasti Umayyah ini adalah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Di mana Muawiyah ini pendiri dari dinasti Umayyah yang dikenal sebagai tokoh pembangun terbesar. Walaupun diingat ada pelanggarannya terhadap prinsip pemilihan kepala negara tadi yang dimulai oleh rakyat, kemudian diubah menjadi turun-temurun. Kemudian dalam dinasti Umayyah ini terdapat perjanjian di mana Hasan ini menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah dengan syarat-syarat. Yang pertama, Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seorang pun dari penduduk Irak. Terus Muawiyah ini harus menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Ada lagi syaratnya ini, pajak tanah negeri Ahwas itu diperuntukkan dan diberikan kepadanya setiap tahunnya. Kemudian Muawiyah ini harus membayar kepada saudaranya, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib sebesar 2 juta dirham. Kemudian pemberian kepada Bani Hashim harus lebih banyak daripada pemberian ke Bani Abd al-Syam. Namun Muawiyah ini tidak menganggap serius syarat-syarat yang diajukan oleh Hasan tersebut untuk perdamaian. Dan ia mengirimkan kertas kosong yang sudah ditandatangani untuk memudahkan Hasan menuliskan syaratnya. Setelah perdamaian, Muawiyah ini dibaiat oleh umat Islam di Kufah, sementara Hasan dan Husain kembali ke Madinah. Nah, Hasan wafat di Madinah pada tahun 50 Hijriah. Jasanya itu diantaranya ia mendirikan pos kilat dan kantor percetakan mata uang. Nah, kemudian pada saat kekhalifahan Umayyah mulai mengalami kemunduran sepeninggalan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Meskipun tidak sebagus 3 khalifah yang sebagaimana tersebut yang tadi, Khalifah Hisham bin Abdul Manaf ini sebagai khalifah yang sukses karena ia bisa memerintah dalam waktu yang panjang.
yaitu 20 tahun. Nah, di sini terdapat kemajuan dari dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ini kemajuannya ada pada dua bidang material dan juga bidang imaterial. Untuk bidang materialnya, yang pertama ini Muawiyah ini mendirikan dinas pos dan beberapa tempat yang berfungsi untuk menyediakan kuda dan peralatannya di sepanjang jalan. Kemudian Muawiyah ini seorang khalifah yang mula-mulanya menyuruh agar dibuatkan sebuah anjung dalam masjid tempat sembahyang. Ia sangat khawatir akan keselamatan dirinya karena Khalifah Umar dan Ali terbunuh ketika sedang melaksanakan sholat. Ini di bidang material. Kemudian ada lagi lambang kerajaan sebelumnya, Khulafa al-Rasyidin tidak pernah membuat lagi lambang negara baru pada masa Umayyah. Ia menetapkan bendera merah sebagai lambang negaranya. Nah, lambang ini menjadi ciri khas dari kerajaan Umayyah. Kemudian Muawiyah ini sudah merancang pola pengiriman surat, kemudian dimatangkan lagi pada masa Malik bin Marwan. Sehingga ini menjadi alat pengiriman yang baik pada waktu itu. Kemudian kemajuannya lagi ada arsitektur seperti seni yang permanen pada tahun 691 Hijriah. Yang mana Khalifah Abdul Al-Malik ini membangun sebuah kubah megah dengan arsitektur barat yang dikenal dengan The Dome of the Rock atau Kubah Al-Sahara. Kemudian pada dinasti Umayyah ini ada pembuatan mata uang di zaman Khalifah Abdul Malik yang kemudian diedarkan ke seluruh penjuru negeri Islam. Kemudian ada lagi pembuatan panti asuhan bagi anak-anak yatim, panti jompo, dan juga tempat untuk orang-orang yang invalid, segala fasilitas disediakan oleh Umayyah. Kemudian juga ada pengembangan angkatan laut Muawiyah yang telah terkenal sejak masa Utsman sebagai Amir al-Bahri. Kemudian masih di bidang material, Abdul Malik ini berhasil melakukan suatu pembenahan dan penyusunan administrasi pemerintahan dan juga ia memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam pemerintahan Islam. Kemudian juga pada masa dinasti Umayyah ini, ia dapat merubah mata uang yang beredar di berbagai negara kekuasaan Islam yang sebelumnya mata uang negaranya itu Bizantium dan Persia seperti uang dinar dan dirham. Pengganti uang dirham terbuat dari emas dan dirham dari perak dengan memakai kata-kata dari tulisan tulisan Arab. Nah, kemudian di dinasti ini juga terjadi perluasan wilayah kekuasaan dari Afrika menuju wilayah barat daya, benua Eropa, bahkan ini sampai ke daerah Andalusia atau Spanyol, di bawah kepemimpinan Torik bin Ziyad, Cordova, Granada, dan Toledo. Kemudian juga dibangun masjid-masjid istana. Di Damaskus juga dirubah menjadi masjid, sedangkan katedral yang ada di Hims dipakai sebagai masjid dan gereja. Hanya pada masa Sulaiman bin Malik telah dibangun suatu bangunan yang megah yang terkenal dengan sebutan Jami'ul Umawi. Kemudian Muawiyah juga berhasil mendirikan suatu departemen pencatatan. Kemudian Muawiyah ini membentuk dua sekretariat. Yang pertama itu sekretariat imperium atau yang pusat, yang medianya ini menggunakan bahasa Arab, dan sekretariat provinsi menggunakan bahasa Yunani dan Persia. Kemudian ada lagi untuk kemajuannya di bidang imaterial. Yang pertama ini ia mendirikan pusat kegiatan ilmiah di daerah Kufah dan Basra yang akhirnya melahirkan nama-nama besar seperti Hasan al-Basri, Ibnu Syihab al-Zuhri, dan Wasil bin Atta. Yang bidang ini menjadi perhatian adalah tafsir, hadis, fikih, dan kalam. Kemudian penyair Arab baru mulai bermunculan pada saat ini setelah mereka memperhatikan terhadap syair Arab jahiliyah dibangkitkan. Dan juga pada masa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra seni. Ada gerakan penerjemah dan Arabisasi, kemudian gerakan penerjemah ke dalam bahasa Arab, atau Arabisasi buku yang telah dilakukan terutama pada masa kepemimpinan Khalifah Marwan. Dan juga waktu itu ia menyuruh menerjemahkan sebuah buku kedokteran ke dalam bahasa Syriani, kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Arab. Kemudian terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kelemahan dan kehancuran dari dinasti Umayyah ini. Yang pertama, sistem penggantian khalifahnya, mana penggantian khalifah melalui garis keturunan yang
bagi yang tradisi Arab, yang mengakibatkan persaingan internal yang tidak sehat dan mengabaikan prinsip pemilihan. Dan ini mendorong transisi dari sistem republik ke monarki turun-temurun. Yang kedua itu adanya konflik politik, di mana dinasti Umayyah ini tidak terlepas dari konflik yang muncul sejak masa dengan sisa pengikut Syiah dan Khawarij yang menjadi gerakan oposisi. Kemudian juga adanya pertentangan etnis, perselisihan antara suku Arabia Utara dan juga Selatan yang diperburuk oleh adanya ketidakpuasan dari golongan Mawawi, yaitu yang non-Arab, terhadap perlakuan diskriminatif yang menghambat upaya penguasa untuk menciptakan persatuannya. Kemudian juga kemunduran dari dinasti Umayyah ini disebabkan oleh kehidupan yang mewah. Gaya hidup yang mewah di kalangan istana ini membuat anak-anak khalifah ini tidak siap memimpin, sementara golongan agama merasa diabaikan dalam perkembangan Islam. Kemudian juga adanya kekuasaan baru, di mana runtuhnya kekuasaan Umayyah ini dipicu oleh munculnya gerakan yang dipimpin oleh keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang mendapatkan dukungan dari Bani Hashim, golongan Syiah, dan kaum Mawali. Nah, kemudian kemajuan Islam ini juga bisa dilihat dari dinasti Abbasiyah setelah kalah di Damaskus, dinasti Umayyah yang tadi kehilangan kekuasaan kepada dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh Abu Abbas al-Saffah. Nah, pada masa Abbasiyah ini berbagai ilmu itu juga berkembang pesat, termasuk ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, ilmu pengetahuan matematika, astronomi, dan juga kedokteran. Dan juga banyak filsuf terkemuka muncul pada dinasti Abbasiyah ini, seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan juga Ibnu Sina. Dengan puncak kejayaannya ini pada masa Harun al-Rashid. Kemudian dinasti Umayyah di Spanyol juga mengalami kemajuan signifikan pada saat ini. Nah, termasuk pembangunan megah seperti adanya Masjid Cordova serta adanya universitas dan perpustakaan besar. Nah, kemajuan intelektual ini meliputi dari kemajuan filsafat, sains, bahasa, sastra, musik, arsitektur di kota-kota seperti Cordova, Granada, Sevilla, dan Toledo. Kemudian juga ada dinasti Fatimiyah. Nah, sementara itu dinasti Umayyah di Spanyol itu juga mengalami kemajuan, serta tadi universitas juga sudah ada universitas dan perpustakaan yang besar. Dinasti Fatimiyah ini berdiri pada tahun 297 Hijriah dan berakhir pada 567 Hijriah. Yang berawal dari gerakan keagamaan di Afrika Utara sebelum berpindahnya tadi ke Mesir. Nah, dinasti ini mengklaim turunan langsung dari Fatimah Al-Zahrah, putri Nabi Muhammad SAW. Namun nasab ini masih diperdebatkan. Khalifah pertama dari dinasti Fatimiyah ini yaitu Ubaidillah Al-Mahdi. Ia memperluas kekuasaan hingga ke Maroko dan juga Mesir. Nah, ia ini juga mendirikan kota Mahdiyah sebagai ibu kota. Dinasti Fatimiyah ini mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Abu Tamin Abu Dawud al-Mu'iz. Nah, di mana ia ini menaklukkan Mesir dan juga memindahkan pusat pemerintahan ke sana. Pada masa ini juga banyak kemajuan dari berbagai macam ilmu pengetahuan, infrastruktur, kesejahteraan rakyat, dan juga pembangunan Dar al-Hikmah dan Al-Azhar Kairo. Kemudian juga kemajuan dari dinasti Fatimiyah ini, dia ini membagi kementerian menjadi dua kelompok, yaitu menteri dan sipil. Nah, pejabat militer ini mencakup pengawal khalifah dan juga petugas keamanan. Sementara pejabat sipil termasuk hakim, bendaharawan, dan juga inspektur pasar. Nah, kemudian dari ketiga dinasti tersebut itu mencerminkan dari kemajuan peradaban Islam. Namun juga terdapat sebab-sebab kemunduran dari dunia Islam ini. Ada beberapa hal. Yang pertama ini adanya krisis dalam bidang sosial dan politik yang berdampak pada pengalaman ajaran Islam itu sendiri. Nah, ini terlihat pada saat dinasti Abbasiyah dan juga Umayyah,
Kedua dinasti ini mengalami kemunduran akibat penguasanya ini hanya mengamalkan ajaran Islam secara formal tanpa pemahaman yang mendalam. Hal ini menyebabkan munculnya sifat negatif seperti keserakahan, dengki, ambisi yang tidak etis dalam perebutan kekuasaan. Kemudian kemunduran Islam ini juga disebabkan karena kerusakan dinasti Umayyah, terutama di Andalusia. Nah, ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam menerapkan prinsip Islam yang seharusnya mendukung demokrasi. Kemudian juga kemunduran Islam disebabkan karena krisis di bidang keagamaan yang terjadi karena ketergantungan masyarakat pada ulama mazhab dan juga penutupan pintu ijtihad. Nah, hal ini mengakibatkan sikap taklid buta, di mana umat mengikuti pendapat tanpa memahami dasar yang kuat dari Al-Quran dan hadis. Walaupun para imam mazhab ini telah memberikan panduan, mereka adalah manusia biasa yang bisa keliru, berbeda dengan Nabi Muhammad yang terjaga dari dosa. Krisis ini menciptakan tantangan dalam keberagaman, sehingga dapat menyebabkan kemunduran di dunia Islam. Kemudian juga adanya krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang merupakan dampak dari krisis sosial, politik, dan juga keagamaan. Di mana jatuhnya pusat kekuasaan Islam di Cordova dan Baghdad ini menyebabkan kehancuran lembaga pendidikan dan perpustakaan yang dihancurkan oleh kaum Nasrani dan Mongol. Akibatnya perkembangan ilmu pengetahuan terhambat dengan kebebasan akademik yang hilang. Dan yang terakhir, sebab dari kemunduran dunia Islam ini yaitu kemundurannya ini berlanjut hingga akhir abad ke-18, ketika pada awal abad ke-19 para ulama ini mulai menginisiasi gerakan reformasi untuk mengembalikan kejayaan Islam yang fokusnya ini pada pemurnian pemikiran Islam dan revitalisasi ajaran. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi tentang peradaban Islam, kemajuan dan peradaban Islam serta sebab-sebab kemunduran Islam dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Alia atas presentasinya. Ya, sangat komprehensif ya dari aspek sejarah. Silakan pada Ibu Bapak yang tidak presentasi untuk menyampaikan bisa dalam bentuk pertanyaan atau tambahan atau konfirmasi dan lain sebagainya. Atau nanti sambil resen ya, kalau ada pertanyaan, saya tambahkan saja materi saya. Dan mohon izin nanti sampai jam 14.36 ya, karena sudah waktu masuk asar kita selesai. Iya, Pak. Iya, terima kasih. Tadi dari aspek sejarah ya sudah cukup komprehensif. Tidak perlu saya ulang ya. Mungkin kita lebih diskusi atau membahas terkait ibrohnya ya, pelajarannya atau hikmah yang bisa kita petik ya, sehingga ini menjadikan peradaban Islam ya semakin maju ya. Tadi disampaikan bahwa pada abad ke-19 ya, Islam mulai bangkit ya. Tapi tentu karena sudah tertinggal cukup jauh ya, ngejarnya juga harus lebih kencang karena tertinggal lebih jauh. Dan bahkan kemarin dalam webinar saya ikuti dalam bidang teknologi kesehatan, Indonesia itu tertinggal 20 tahun dari negara-negara Eropa dan Amerika yang sudah sangat maju di bidang kesehatannya. Ya, sebagai contoh misalnya
IRM ya, elektronik rekam medis. Di sana sudah sejak 20 tahun yang lalu digunakan. Tetapi di Indonesia ya baru setelah pandemi rame-rame untuk menggunakan IRM. Ini salah satu bukti bahwa kita tertinggal 20 tahun dalam teknologi kesehatan. Ya. Ngejarnya ya harus lebih kencang. Bisa saya ilustrasikan misalnya ketika Bill Gates ya, seorang pendiri Microsoft ya, beliau punya kebiasaan one week one book ya. Jadi Bill Gates ini punya kebiasaan setiap minggu itu menghatamkan satu buku. Wah, bayangkan ya. Artinya dalam sebulan dia membaca 4 buku. Dalam setahun dia membaca 48 buku. Ya. Dan tentu ya, kalau kita ingin ngejar mereka ya, kalau mereka seminggu satu buku ya kita harusnya 2 buku yang kita baca ya. Oke, kita lanjut saja terkait ini. Tadi sudah sampaikan ya terkait kemajuan peradaban Islam. Pada beberapa sejarawan mengatakan mayoritas abad 7 sampai 10, walaupun ada yang mengatakan di abad 6 sudah mengalami kemajuan. Tapi pendapat yang paling banyak memang abad ke-7 sampai 10. Nah ini nanti kita lihat ciri-cirinya secara umum yang muncul adalah penguasaan ilmu pengetahuan. Karena itu Allah dalam Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Beriman dan berilmu. Nah inilah pada masa dinasti Umayyah itu derajat umat Islam diangkat karena mereka beriman dan berilmu. Salah satu ciri fisiknya adalah berdirinya universitas, ya. Kemudian munculnya tokoh-tokoh para mujtahid yang ahli ijtihad, ya. Termasuk juga nanti para mujadid, ya, para pembaharu. Inilah penekanan penting ketika Islam ingin unggul, ya tidak ada hal yang lain kecuali penguasaan ilmu pengetahuan. Dan negara-negara yang maju itu bukan negara-negara yang mereka kaya akan sumber daya alam, tapi mereka kaya akan sumber daya ilmu. Banyak kemudian negara-negara yang punya sumber daya ilmu tinggi mengalahkan ya, negara-negara yang punya sumber daya alam yang sangat melimpah seperti Indonesia ya. Indonesia sangat tertinggal hampir dari seluruh aspek kehidupan ini ya, baik bidang ekonomi, politik, kesehatan. Inilah yang perlu menjadi titik serius ya. Apalagi kita sekarang Indonesia pada masa transisi ini kita harapkan adanya perubahan yang lebih konkret. Artinya jika memang mereka yang saat ini sedang diberi amanah ingin menjadikan Indonesia ya, konon katanya Indonesia emas ya, ya harus memprioritaskan pendidikan. Jika undang-undang menyatakan bahwa anggaran untuk pendidikan adalah 20%, ya harus betul-betul dilaksanakan. Ya. Dan tentu diawasi penggunaannya agar tepat sasaran. Inilah kalau kita, negara kita, Indonesia, ya, ingin segera mengejar supaya tidak lebih tertinggal. Ya. Karena kita berlari, mereka juga berlari. Mereka berlari, kita tidak berlari akan semakin tertinggal ya. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Sama kan di masa dinasti Abbasiyah, ya sama. Ya terkait ilmu, Darul Hikmah ya, himpunan para cendekiawan, lahirnya tokoh-tokoh. Ya. Ada sisi lain yaitu perluasan perdagangan atau ekonomi. Tapi tetap bahwa
kunci kemajuan yang pertama bagi orang yang beriman atau Islam adalah yang pertama adalah ilmu. Yang lain-lain seperti ekonomi juga penting ya. Tapi yang pertama tetap adalah ukurannya bagaimana mereka menguasai ilmu. Ya, termasuk di dalamnya ilmu perdagangan, ilmu perniagaan atau ilmu ekonomi. Di dinasti Umayyah ya, di Spanyol sama ya, kalau kita baca dari dinasti-dinasti ya, karena mereka memang concern kepada ilmu pengetahuan ya, bukan kepada hal-hal yang sifatnya non pengetahuan ya, karena ini memang menjadi dilematis bagi suatu negara, karena ketika ingin memetik sebuah investasi, kalau dari pendidikan itu harus menunggu yang cukup lama ya. Kalau ada orang berkuasa menjadi bupati, gubernur Indonesia, biasanya ingin apa yang dia lakukan terlihat, sehingga apa yang dikejar adalah pembangunan fisik, bahkan mungkin akan menggerus anggaran pendidikan. Itu karena ya mungkin ada kepentingan politik bahwa ketika dia diberi amanah, ya harus punya sesuatu yang bisa diperlihatkan. Tapi kalau orientasinya di pendidikan, mereka belum bisa memperlihatkan sekarang. Tapi nanti ya, 5, 10, 20 tahun yang akan datang baru akan terlihat. Itu memang investasi di bidang SDI. Inilah yang harusnya menjadi sikap sejati ya bagi seorang pemimpin, bahwa dia memimpin tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tapi memprioritaskan untuk kepentingan yang akan datang. Dan inilah komitmen ini yang ada pada negara-negara maju. Ya. Siapapun presidennya, gubernurnya, bupatinya, di sana sudah jelas map-nya ya. Selalu mengutamakan investasi di bidang pendidikan. Sama dinasti Fatimiyah, perpustakaan. Mayoritas akan berbicara tentang yang berkait dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu bagaimana dengan kemundurannya ya? Ya tentu pertama adalah perilaku politik yang tidak sesuai ajaran Islam. Nah, tentu ini di luar tadi ya, ilmu pengetahuan. Bahwa para politisi ini mungkin yang awalnya dia orang baik, ketika masuk kepada suatu sistem politik, tetapi dia tidak mampu untuk menghadapinya, ya biasanya akan larut dalam sistem yang sudah berjalan. Nah, disinilah dibutuhkan politisi yang memang pertama mapan secara akidah ya. Yang kedua ya, punya keberanian untuk melawan sistem-sistem yang sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, memahami Al-Quran yang hanya dengan rasionalitas. Ini terkadang sisi negatifnya adalah ketika hanya mengandalkan logika, maka kemudian pemikirannya menjadi liar, ya, karena tidak punya dasar yang kuat, pikirannya jadi liar, sehingga yang dikejar adalah, kalau dalam ekonomi adalah profitnya. Yang penting profit ya, bupiye cara deh. Kemudian ya mengabaikan hal-hal yang mungkin berdampak negatif. Kemudian kebalikannya, ada yang tidak berpikir dan memiliki akal yang kritis sebagai obor kemajuan. Jadi kalau yang saya ini justru kebalikannya dari yang kedua. Sebagian malah terlalu tekstual ya. Kalau yang B kan kontekstual, tetapi abai terhadap prinsip. Yang C ini tekstual ya, tekstual, menerjemahkan Al-Quran atau Al-Hadis itu ya apa adanya, tidak mencoba untuk mencari spiritnya ya. Karena
sebagai contoh misalnya dalam hadis itu kan sunnah ya. Sunnah itu kan kebiasaan. Sunnah Rasul itu ya kebiasaan Rasul. Nah, kalau kita telaah sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul ini secara umum ada dua. Yang pertama adalah sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang wajib kita ikuti. Dan yang kedua, sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang tidak harus kita ikuti. Yang pertama yang harus kita ikuti, sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul adalah dalam bidang akidah, ibadah mahdoh, dan akhlak. Itu mutlak harus kita ikuti apa adanya. Tidak ada ruang untuk berinovasi atau melakukan perubahan. Tapi pada sunnah Rasul yang kedua, kebiasaan Rasul yang kedua, yaitu dalam bidang muamalah duniawiyah, kita boleh menyesuaikan dengan kekhasan kita. Ya misalnya sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul memakai jubah. Ya kita ya di Indonesia tidak harus memakai jubah. Dan tidak ada ukuran bahwa yang memakai jubah itu lebih berpahala daripada yang memakai batik. Karena Nabi tidak pernah pakai batik. Karena apa? Nabi sendiri mengatakan, Innallaha la yandur ila suwarikum. Sungguhnya Allah tidak akan pernah melihat rupamu atau fisikmu. Tidak melihat kita secara fisik. Walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kita dan amal kita. Ya kalau berpakaian yang substantif ya menutup aurat ya. Mau pakai sarung, mau pakai celana, mau pakai jubah, mau pakai baju batik. Itu bukan hal yang substantif ya, bukan hal yang elementer. Tapi yang elementer, yang prinsip adalah menutup aurat. Inilah kebiasaan Rasul dalam muamalah duniawiyah yang tidak harus kita ikuti plek-ciplek gitu ya. Atau contoh lain, kebiasaan Rasul atau sunnah Rasul mengendarai kuda ya. Yang dipakai Nabi dulu ya kuda yang terbaik. Artinya apa? Kendaraan yang terbaik. Kalau kemudian dikatakan yang nggak pakai kuda tidak mengikuti sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul, ya benar, tapi tidak berarti dia berdosa ya. Karena itu tadi, Innallaha la yandur ila suwarikum, tidak melihat fisiknya. Disinilah kita harus bisa membedakan ya, mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang harus kita atau yang wajib kita ikuti, dan mana sunnah Rasul atau kebiasaan Rasul yang tidak harus kita ikuti. Diikuti juga nggak apa-apa, nggak diikuti juga tidak berdosa, karena itu dalam aspek muamalah. Aspek muamalah itu adalah Nabi sebagai manusia, kecenderungannya kemana, atau kekhasannya sesuai daerah situ. Ya, seperti buka puasa, Nabi pakai kurma. Ya kita tidak harus pakai kurma. Tapi kita lihat kenapa Nabi makan kurma. Mungkin ada kandungan dalam kurma yang baik untuk mereka yang setelah berpuasa ya misalnya. Sama, kita bisa tidak harus kurma, tapi kandungannya yang seperti kurma. Jadi yang dicari adalah substansinya ya, bukan fisiknya. Tapi bukan berarti nggak boleh buka pakai kurma, ya boleh-boleh saja. Tapi di situ tidak ada pembeda. Kemudian yang berbuka pakai kurma lebih mulia daripada yang berbuka tidak pakai kurma ya. Itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Krisis dalam bidang keamanan adalah tertutupnya pintu ijtihad ya. Tadi sudah disampaikan bahwa dengan adanya 5 imam mazhab yang sangat luar biasa secara keilmuan, saat itu umat Islam memandang sudah tidak perlu ada ijtihad, sudah tidak perlu ada pembahasan terkait Al-Quran dan hadis. Artinya apa? Pintu ijtihad ditutup. Tidak boleh ada ruang diskusi dalam bicara hukum Islam. Apa yang terjadi? Justru disitulah Islam mengalami kemunduran. Karena ijtihad di zaman
imam 5 itu sudah tidak relevan kalau di zaman sekarang. Seperti contohnya terkait puasa. Dalam fikih klasik itu disebutkan bahwa umat Islam boleh tidak berpuasa Ramadan kalau melakukan perjalanan sejauh 80 km. Ya, itu dulu. Di zaman dulu masih naik onta dan di padang pasir, ya wajar ketika menempuh perjalanan 80 km boleh tidak berpuasa atau mengganti puasa di hari lain. Tapi kalau di era sekarang sudah tidak relevan. 80 km ditempuh dengan pesawat hanya beberapa, ya mungkin menit atau jam, ya nggak sampai 1 jam mungkin. Itulah kenapa ketika pintu ijtihad itu tertutup justru menjadikan umat Islam tertinggal cukup jauh dan karena terlalu lama, ya. Dan kemudian ini mulai dibuka ya oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah lah yang menggerakkan bahwa pintu ijtihad harus dibuka kembali. Karena apa? Istinbat hukum, fikih-fikih klasik itu sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Sehingga apa? Ya, umat Islam jadi tertinggal cukup jauh. Ya, kalau kita asumsikan seperti tadi di bidang teknologi kesehatan, ya kita sesungguhnya tertinggal 20 tahun dari negara-negara maju. Teknologi yang ada pada kita sekarang ya sudah teknologi yang usang, ya. Sama ya. Kemudian krisis dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ininya sama ya. Substansinya lebih ke penguasaan ilmu pengetahuan. Sepinya kegiatan ilmiah, ya, diskusi, penelitian dan percobaan, ya. Kemudian mereka tahu, musuh-musuh juga tahu. Pusat-pusat ilmu pengetahuan diporak-porandakan, dibakar sampai habis berkalang tanah. Saat itu yang mereka kejar ya bukan membunuh umat Islamnya, manusianya, tapi membunuh ilmunya, ya dengan cara tadi buku-buku ada yang dibakar dan lain sebagainya, perpustakaan diporak-porandakan. Kemudian sebab-sebab kemunduran peradaban Islam. Nah, ini tadi satu sudah ya, penyalahgunaan perebutan kekuasaan yang semena-mena, munculnya dinasti-dinasti kecil, ya problem politik ya, perampasan hak orang lain, kerja paksa, ya korupsi, ya berkurangnya nilai moral, ya munculnya aliran sesat, menjauhkan dari agama serta ketidakadilan. Nah, ini poin ketidakadilan inilah yang merupakan misi suci dari para nabi, ya. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya, semuanya punya misi suci untuk senantiasa menegakkan keadilan dan melawan kezaliman. Dulu di masa sebelum Nabi Ibrahim, ya, ada agama Mesir kuno, ya, yang punya tradisi yang sangat kejam, ya, punya tradisi yang tidak adil kepada rakyatnya. Jadi mereka percaya bahwa Sungai Nil itu adalah dewa. Dan agar Sungai Nil itu airnya senantiasa berlimpah, mereka setiap tahun harus memberikan sesajen atau upeti ya kepada sungai itu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk wanita, perempuan yang tercantik di tempat tersebut. Setiap tahun dikorbankan. Ini kan sangat tidak adil. Ini kan sangat kejam. Seorang perempuan tidak salah, akhirnya dipilih untuk dikorbankan dengan cara ditenggelamkan di Sungai Nil sampai mati. Dan hal yang kejam seperti ini bisa berlangsung sampai ribuan tahun. Artinya apa? Sebuah kezaliman, kemungkaran, kejahatan bisa bertahan sampai ribuan tahun. Makanya kalau kita melihat ada orang yang sampai saat ini masih berjuang
menegakkan keadilan, melawan kezaliman, ya tidak ada selesainya sampai akhir hayat. Karena tradisi yang sekejam itu saja bisa bertahan sampai ribuan tahun. Hingga akhirnya diutuslah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dengan sejarah akan menyembelih anaknya ya, Nabi Ismail, tapi kemudian diganti dengan domba. Itu adalah sebagai sebuah pesan bahwa tidak pantas manusia dikorbankan untuk kepentingan apapun, sekalipun untuk kepentingan agama ya. Karena dalam makos syariah itu ada selain hifdzuddin, menjaga agama, juga ada hifdzul nafs, yaitu menjaga jiwa ya. Jadi sama seperti orang yang bom bunuh diri juga tidak dibenarkan. Artinya mereka tidak paham makosid syariah untuk senantiasa menjaga jiwa ya. Kemudian sebab-sebab kemunduran Islam ya. Tadi internal menurut Ibnu Khaldun, sekarang yang eksternal menurut Ibnu Khaldun. Kalau saya melihat eksternal ini lebih pada sekunder ya, karena sesungguhnya sebab kemunduran yang primer itu ya dari internal ya. Karena tadi kita yang pertama menjauh dari ilmu pengetahuan, atau yang kedua tidak adanya ukhuwah Islamiyah yang kuat. Akhirnya mereka saling berkuasa ya. Nah, yang eksternal ya walaupun pendapat saya pribadi adalah hal yang sekunder, juga dampaknya cukup besar ya, karena perang salib misalnya, perang yang sangat panjang dan menelan banyak korban. Nah, tapi ini sebagai sebuah konsekuensi sebenarnya, karena yang mereka incar adalah justru ilmunya atau buku-buku yang ingin mereka ambil alih ya. Kemudian juga serangan Mongolia ya, berhasil merebut beberapa negara di Asia Tengah. Saya kira itu pada pertanyaan, any question? Terima kasih atas kehadirannya Bu Andini Saputri, Mbak Nabila, Olivia, Nurillah. Ada berapa? Ada 10 ya mahasiswa hadir semua. Ibu Nurul Ainun, Bu Alia Putri, Pak Bagas, Bu Selviani, ini Ogi Aswari, Bapak ya, Bapak Ogi Aswari. Dan Bapak Ibu Rizky Nurul Inayah, ya. Ibu Lilis, ini Ibu Lilis calon Bupati Kebumen, bukan ya? Ibu Lilis Sari Simanjuntak. Oh, Simanjuntak, bukan Kebumen ya. Kemudian juga Ibu Siti Mahini. Saya kira itu ya yang dapat kita bahas ya, karena secara umum lebih kepada aspek historis ya, yang sesungguhnya insya Allah ya tadi sudah cukup komprehensif disampaikan oleh Ibu Alia. Kemudian saya hanya menambahkan dari aspek ibrohnya ya, pelajarannya, agar kita umat Islam secara umum dan juga diri pribadi kita ya, agar tidak tertinggal dengan yang lain, ya harus senantiasa menambah ilmu atau wawasan kita. Kalau kita baca dalam buku The Nine Golden Habits itu ya, kita itu dianjurkan setiap hari minimal membaca buku 1 jam. Bukti carane dalam 24 jam itu kita harus sisihkan 1 jam untuk membaca. Ya, membaca buku bisa, membaca majalah bisa, atau membaca artikel di online juga bisa. Atau ada 2 gerakan lain dari Aisyah ya. Di Aisyah itu ada gerakan 1 hari membaca 10 halaman buku. Ini kan terinspirasi tadi dari Bill Gates ya. Bill Gates bagaimana dia setiap minggu kok bisa membaca 1 buku. Kita mungkin akan lebih ringan kalau per hari ya, per hari 10 halaman atau
Sehari 1 jam dari 24 jam yang kita punya, 1 jam kita sisihkan untuk membaca buku. Dan ini wahyu Allah yang pertama turun ya. Iqra, belajar membaca ya. Bukan sembahlah, tetapi bacalah. Artinya eh, Islam sangat menekankan pentingnya umatnya ya untuk banyak menambah wawasan. Ini pernah diceritakan oleh Pak Habibie ya. Pak Habibie itu pernah satu camp bersama orang-orang Yahudi. Dia satu-satunya orang Islam dari perwakilan di dunia. Keren ya. Para intelektual, ahli teknologi yang Islam satu-satunya itu dari Indonesia, yaitu Pak Habibie. Beliau ketika malam pertama cerita bahwa beliau agak ya merasa takabur. Bahwa dia mengatakan, besok pagi saya pasti yang pertama bangun pagi daripada orang-orang Yahudi itu. Karena apa? Karena beliau berkeyakinan selama ini beliau setiap hari bangun jam 3 sholat tahajud. Pak Habibie setiap hari bangun jam 3 sholat tahajud. Sehingga meyakini bahwa dialah besok pagi akan bangun pertama dibanding teman-temannya yang orang-orang Yahudi. Tapi ketika bangun keluar kamar, beliau kaget. Ternyata orang Yahudi sudah bangun, sedang duduk di lobi. Ya. Dan didekati, ternyata sedang membaca. Bayangkan, orang Yahudi jam 3 pagi sudah belajar, sedang membaca buku. Didekati lagi, beliau bercerita salah satu sedang membaca terjemah Al-Quran dalam bahasa mereka. Bahasa apa? Bahasanya orang Yahudi, Israel ya. Kemudian Pak Habibie tanya, "Loh, kamu bukannya orang Yahudi, kenapa membaca Al-Quran?" Beliau mengatakan, di dalam Al-Quran ini banyak sekali ilmu pengetahuan. Tapi yang dia baca terjemahnya. Karena Al-Quran itu kan hudan, petunjuk. Ilmu. Di situ dia langsung baca terjemahnya. Karena itu kalau kita umat Islam, baca Al-Quran kok hanya Arabnya, ya kita hanya dapat pahala akhirat, pahala ukhrawi. Tapi ketika kita ingin mengharap pahala duniawi, ya kita harus membaca terjemahnya. Umat Islam tertinggal karena lebih banyak yang membaca Arabnya saja dan lebih sedikit yang mau membaca terjemahnya, apalagi tafsirnya. Dan itu dibaca oleh mereka. Artinya apa? Kita yang mengaku beriman kepada Al-Quran, kitabullah, tapi hanya sebatas retorika. Justru yang mengamalkan orang-orang Yahudi. Mereka sangat gemar menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mohon maaf tidak bisa membersamai sampai jam 15. Ya, nah, tanggung asar dimulai lagi nanti sudah ini ya, sudah ngangkatnya susah. Saya kira demikian. Mari kita akhiri majelis ilmu ini dengan melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, bagi yang belum absensi, silakan absensi di Edu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama. Saya izin end meeting ya.